Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan kita melalui media sosial di minggu yang ke-10 dalam masa PKPB ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu artikel yang ditayangkan di dalam kompas.com pada tanggal 7 Mei 2020 dengan judul Jokowi Presiden Republik Indonesia. Kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 ini sampai vaksin ditemukan. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, menyatakan terdapat potensi bahwa virus corona masih akan tetap ada di tengah masyarakat dalam waktu yang lama sampai ditemukannya vaksin atau obat daripada COVID-19 ini. Dari artikel ini saya berpikir, sebelum kita berdamai dengan COVID-19, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih dahulu berdamai dengan firman Tuhan, yaitu beradaptasi dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu telah ada sebelum bumi ini, sebelum langit dan bumi beserta segala isinya dijadikan. Firman Tuhan telah ada. Dan dari masa ke masa firman Tuhan ini tidak terhapus atau terhilang karena situasi atau kondisi apapun juga. Dan firman Tuhan ini juga dikatakan adalah sebagai terang yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan ini jugalah yang akan melepaskan kita daripada wabah, sakit penyakit menular seperti COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, yang merupakan musuh dalam selimut yang tidak terlihat oleh mata kita. Sewaktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, Tuhan berkata kepada mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari firman ini ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama dikatakan yaitu, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu mendengarkan firman Tuhan kita dengan memasang telinga dan menaruh perhatian yang penuh kepada firman itu. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga harus mengerti dengan jalan merenungkan firman itu. Siang dan malam merenungkan firman itu, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dan ini menyatakan kepada kita kebaikan dan kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah
yang memelihara hidup kita. Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan hidup kita. Yang kedua, hal penting daripada firman itu yaitu selain menjadi pendengar akan firman, kita juga harus menjadi pelaku atas firman itu, yaitu dengan jalan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mengikuti segala ketetapan-ketetapan, perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan cara saya sendiri. Jangan kita hanya berkata, ya benar, amin, yes. Tapi pernahkah kita bertanya bagaimana tingkah laku kita? Apakah kita sudah menuruti firman Tuhan? Apakah kita sudah menuruti segala perintah-perintahnya sesuai dengan ketetapan-ketetapannya? Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya bukanlah untuk mengekang kebebasan kita, tapi malah sebaliknya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita memiliki tujuan hidup, supaya kita memiliki arah, fokus yang pasti, yaitu kehidupan kita yang kekal. Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ada pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Amsal juga mengajak kita untuk belajar daripada semut. Semut merupakan binatang yang kecil, tapi ia tahu menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jangan kita hanya selalu mengatakan, saya baik-baik saja, saya tidak ada apa-apa, saya memiliki pekerjaan yang bagus, saya memiliki pendapat yang bagus, semuanya oke, tidak ada masalah. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Hidup manusia di dunia yang fana ini tidak ada satu hal pun yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Sebelum segala sesuatu itu terjadi, sebelum terlambat, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih dahulu hidup berdamai dengan firman Tuhan. Kita harus lebih dahulu beradaptasi dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman itu bersatu di dalam diri kita. Tinggal di dalam firman itu. Seperti ranting yang tidak dapat dipisahkan daripada pokok. Supaya kita tidak mati. Siapakah manusia itu? Siapakah yang dapat melamarkan apa yang akan terjadi hari esok? Siapakah yang pernah menduga apa yang sedang terjadi pada saat ini? Pandemi COVID-19 ini bukan hanya mempengaruhi orang tertentu atau negara tertentu, tapi pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi seluruh umat manusia di dunia ini. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
selagi ada kesempatan bagi kita, selagi masih ada waktu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup haus dan lapar akan firman Tuhan. Taat dan patuh atas segala perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi ini, hidup berdamai dengan COVID-19. Ini menandakan bahwa COVID-19 ini senantiasa ada di sekitar kita. Seperti debu yang berterbangan, mencari tempat untuk dihinggapi. Tapi COVID-19 ini tidak akan menyentuh kepada kita. Ingat, COVID-19 ini tidak akan menyentuh kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dengan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Inilah janji Tuhan bagi kita untuk tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Jadi untuk menghindari kita daripada segala musuh dalam selimut ini, mari kita jadikan firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita beradaptasi dengan firman itu, supaya firman itu hidup di dalam diri kita. Firman inilah yang akan menuntun kita, menjauhkan kita daripada segala mara bahaya. Ingat saudara-saudariku, hanya firman Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita untuk saat ini dan saat yang akan datang. Biar firman ini senantiasa ada, memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati sekeliling kita. Mari saudaraku, pakai kesempatan yang ada, hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, hidup berdamai dengan firman-Mu, hidup beradaptasi dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang akan datang adalah jahat ya Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan, kami tidak berdaya untuk melindungi diri kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlukan firman-Mu Tuhan. Kami perlukan firman-Mu menuntun hidup kami. Biarlah Tuhan, berikan kami Tuhan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu ya Tuhan. Bukan kehausan dan kelaparan akan makanan, bukan kehausan dan kelaparan akan Tuhan Facebook, bukan kehausan dan kelaparan akan permainan game Tuhan. Tapi Tuhan, haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami berjaga-jaga senantiasa Tuhan melalui firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan mereka bergerut Tuhan, yang saat ini Tuhan mereka yang hidup di dalam kekhawatiran, yang saat ini Tuhan mereka hidup Tuhan di dalam kekurangan, yang saat ini Tuhan mereka hidup di dalam kegelisahan. Tuhan, Hamba berdoa Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka, Engkau cukupkan Tuhan.
segala keperluan mereka ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan daripada yang jahat. Berikan mereka Tuhan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.